Puji Bapak Yahweh, saya akan bergabung dengan teman-teman yang ada di Arizona. Dan setelah itu kita akan masuk di dalam ruang tanya jawab. Ya, puji Bapak Yahweh, beri saya sedikit waktu kesempatan untuk mempersiapkan. Terima kasih. Haleluya. Shalom Pak Adi. Shalom. Shalom Bro Adi. Shalom, shalom, shalom. Shalom Pak Adi. Puji Bapak Yahweh ya. Shalom, shalom. Shalom. Dibukakan kembali hari ini mengenai apa namanya itu portal-portal ya. Iya, materi hari ini lumayan seru ya. Gimana itu ya Pak Adi? Waktu itu kan pas fellowship kita ke Borobudur. Sebenarnya saya itu nggak suka loh itu yang foto-foto di sana. Dipaksa sama teman-teman dari Manado itu. Ya, yang seperti kata Pak Roy tadi aja Bu, minta ampun, bakar itu foto karena itu portal memang. Tapi Saya fotonya memang fotonya nggak ada di saya, di mereka, karena pakai HP mereka. Saya nggak setuju waktu itu. Oh, kalau pakai HP bisa gampang tuh di-delete. Iya, tapi kan ada di HP mereka, bukan di HP saya. Macam kalau paling nggak suka. Ya kalau kayak gitu, Ibu Helena nggak apa-apa. Ya, udah kita mohon ampun aja sama Bapak Yahweh. ya alam roh kan terhapus. Ya. Saya juga pernah tuh di Candi Prambanan itu sama teman-teman juga. Tapi fotonya kayaknya nggak ada sama saya, sama teman-teman juga. Kan ya, dulu masih tapi sudah ya, aku sudah dalam Bapak Yahweh sih. Tapi belum tahu kalau itu portal tuh, kita belum tahu. Kalau Ibu Helena udah tahu belum kebenaran ini? Kalau kayak candi-candi itu adalah portalnya setan. Saya nggak suka itu ada patung gitu. Paling benci saya sama patung. Oh iya. Karena saya baca di Alkitab itu yang menyembah patung itu akan dipermalukan. Iya. Amin. Haleluya. Iya, patung-patung juga ya. Ya roh kita pasti peka lah memang. Pasti udah diajarin, cuman waktu itu mungkin Ibu Helena belum ngerti ya secara spesifik. Tapi udah ada warning, oh nggak suka, nggak mau gitu. Nggak mau, tapi mereka memaksakan. Tapi saya nggak sampai ke Borobudurnya di halaman saya dipoto. Saya nggak mau sampai di dekat patung itu, nggak suka. Memang berlawanan dalam hati itu karena dulu memang saya udah pernah seminar dari gereja lama bahwa patung-patung itu ada spiritnya, ada spirit. Iya. Jadi memang nggak benar-benar nggak suka gitu. Iya benar. Ada spiritnya. Kalau ada orang lain bilang itu seni segala macam ya. Itulah jerat setan itu. Itu jerat setan untuk menarik. Kalau orang yang udah sama dengan dia nggak akan menganggap itu sesuatu yang nggak boleh. Tapi kalau kita yang ada roh Bapak Yahweh di dalam, walaupun kita nggak paham, kita ditaruhkan sesuatu untuk tidak menyukain itu gitu. Iya. Saya memang nggak suka. Karena memang Bapak itu melihat hati kita, hati ya. Kalau hati orang itu memang mengasihi dia, pasti dia taruh itu. Iya. Di Bapak Yahweh. Haleluya. Saya mau tes suara saya terlebih dahulu. Gimana Bro Adi, Pak Herwin? Bagus Pak. Bagus Pak. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Kita akan masuk di dalam doa penutup, dan bagi teman-teman yang rindu untuk masuk di dalam ruang tanya jawab, jangan keluar Zoom sehingga kita bisa lanjutkan saja. Ya, kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh yang kami sembah di dalam Yeshua HaMashiach. Kami rindu untuk menyenangkan hati Bapak Yahweh. Kami rindu hidup kami hanya untuk Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, dan buat kebenaran Dafar Elohim yang telah kami terima hari ini.
yang akan menyucikan hidup kami. Ada beberapa teman-teman yang mungkin pernah melakukan hal-hal yang tidak diketahui untuk mengunjungi portal-portal seperti itu karena ketidaktahuan. Dan Engkau boleh mengampuni mereka, Engkau boleh menyucikan aura mereka, Engkau boleh menyucikan hidup mereka. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Sehingga hidup kami semua sebagai anak-anak Bapak Yahweh, calon-calon mempelai Yeshua HaMashiach, betul-betul disucikan, betul-betul dimurnikan untuk masuk di dalam rapture yang tidak lama lagi akan terjadi. Ampuni buat mereka yang tidak sengaja ya mengunjungi tempat-tempat seperti itu. Terima kasih Bapak Yahweh. Biar kami terus ada dalam Engkau, Engkau dalam kami, dan Dafar Elohim mengubah hidup kami. Memberkati untuk setiap anak-anak Bapak Yahweh yang telah masuk di streaming hari ini dan juga yang di live chat dan yang akan mendengar kebenaran firman-Mu ini. Biar rencana keselamatanmu untuk yang menuju kepada rapture ada dalam hidup mereka, menuntun mereka. Ruah Yahweh Elohim menuntun kami masing-masing. Terima kasih Bapak ya, terima kasih. Ucap syukur atas anugerah yang luar biasa. Kami boleh semakin dibersihkan hidup kami. Di dalam nama Yeshua HaMashiach yang percaya katakan, amin. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai rapture terjadi. Terima berkat dari Bapa Yahweh, Shem Yeshua HaMashiach yang berkata, amin. Haleluya. Kita akan naikkan beberapa pujian. Yahweh Yeshua, 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 kekasih jiwaku, Yeshua, keselamatan.
Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Yeshua, 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 Yeshua kekasih jiwaku, Yeshua keselamatan hidupku, Yeshua yang layak ku sembah, Elohimku. Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the name, behold the hand, our God is Yahweh. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the name, behold the hand, our God is Yahweh. Our God is Yahweh. Our God is Yahweh. Dibawa bersama aja. Amin. Haleluya, Bapak yang berkati, dan Amin. saya akan buka ruang tanya jawab. Saya akan persiapkan terlebih dahulu, saudara sabar sedikit. Bapak yang berkati saudara sekalian. Haleluya. Haleluya. Salam teman-teman semua. Salam. Shalom Bro Adi. Shalom semuanya. Teman-teman, aku mau sharing sedikit ya. Tadi waktu pujian penyembahan kok aku ngerasain kita yang berada di pelayanan menorah ini, kok aku ngerasa kayak deket ya, kayak udah kayak keluarga banget gitu ya. Senang sekali, ada damai sejahtera sekali ketika kumpul seperti ini ya. Ada ya Sister Connie, Ayu, Kesia, Bu Helena, Ibu Welda, Yemima, Pak Herwin, dan Ibu Endang, dan teman-teman semuanya. Ini luar biasa. Ini kasih Bapak Yahweh di sini, ini luar biasa sekali. Saya secara pribadi semakin bisa merasakannya dan semakin bisa menikmatinya. Amin. Amin. Benar Pak Adi, benar. Kayaknya hari Sabat ini hari yang ditunggu-tunggu kita semua deh. Benar nggak? Iya. Makin ada sukacita ya, makin apa ya? Makin bisa menikmati ya. Iya. Luar biasa Bapak ya. Walaupun beda-beda tempat ya, di luar pulau, di luar kota, di luar negeri. Jadi satu kumpul di sini. Iya benar. Ini ajaib. Sungguh ajaib buat saya. Luar biasa. Kita ini keluarga besar Samayim. Amin. Berkumpul Ya. di sini, berkumpul di Samayim besok. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Iya. Tadi juga aku ngerasain seperti itu. Nanti kita ketemu di Samayim ya, teman-teman. Kita ketemu muka. Lagi wajah-wajah malaikat. Tapi kita pasti kenal. Apa Adi? Ya, nanti kita mata lagi, nggak pakai gigi palsu. Pak Adi, kenapa mesti tunggu sampai di di surga atau Semayan ya? Kenapa kita nggak bisa kumpul-kumpul di darat? Wah, Jauh. Saya pulang dari Singapura. Saya mau ketemu sama sister sama brothers. Nggak usah tunggu 2026. Pak Adi bikin acara dong, kumpulin semuanya. Saya itu kerinduan saya juga. Saya tiap hari Minggu pagi juga usahakan. Wow, kita doakan ya, pastinya Sister Jenny, pastinya kita semuanya merindukan hal yang sama ya, pengen ketemu. Ini di ruangan ini aja udah wow ya, udah
Udah seneng banget, apalagi ketemu. Ya, terus kita kirimin tiket buat Ibu Sister Haga sama Pak Roy. Pulang kampung. Sekali belum aja semua rapture. Nanti ini aja pas peresmian kehilat Alet Tau Magelang. Pak Roy dikirimin tiket mau pulang Pak Roy. Atau enggak? Ya, there is Philip Airline. You know Philip Airline, right? Philip Airline transportasi. Philip kan di transport. Philip ya di perjanjian baru kan, betul kan Pak Roy? We call it Philip Airline. Jadi transportasi nggak usah naik kapal terbang gitu, langsung terbang dari Arizona langsung tubuhnya semuanya ditransportasi gitu loh sama Ibu ada saya. Saya rasa saya lebih nunggu rapture aja. Aduh, berarti Pak Roy nggak mau ketemu kita nih ya. Bukan nggak mau ketemu, kan kita tiap minggu sudah ketemu. Kita di satu meja makan. Iya kan. Jadi mungkin ini bagian panggilan saya. Jadi kita tunggu rapture aja. Sudah tidak lama lagi. Amin. Ya. Dan ini sangat efisien sekali buka langsung ketemu Jogja, Bekasi, Kalimantan, Oregon, Singapura, ya kan, New Zealand, ya kan, Surabaya, langsung ketemu, ya kan? Saya di Pulau Samosir loh Pak. Nggak keluarin biaya. Iya Pak Roy sukanya yang murah meriah. Biaya paket Pak. Lagian kan udah. Ini bukan soal murah meriah, tetapi ini merupakan efisiensi. Kita kan udah pesan tiket ya Pak Roy ke Samayim, tinggal nunggu jadwalnya. Ya, jadi kita tunggu. Sudah punya tiketnya kok, tinggal jalan aja. Iya, tinggal jadwalnya aja ya Pak ya, tinggal nunggu jadwalnya. Sister Jenny, kalau Pak Roy nggak mau, kita aja yang ketemuan nanti ya, Sister ya. Sister Jenny, ya kita yang lebih mahal kalau kita semua ke Arizona ya lebih mahal kan kita kalau kita sponsor 2 orang kan lebih murah, itu kan efisien Pak Roy. Oke, sorry, don't take your time. Oke, kita doa sebentar lagi ya. Sekali lagi kita akan doa untuk membuka ruang tanya jawab. Terima kasih Bapak Yahweh yang kami sembah dalam nama Yesus Hamasiah. Kehadiran-Mu tetap ada dalam hidup kami untuk selama-lamanya, dan kami mohonkan tuntunan Bapak Yahweh di dalam ruang tanya jawab ini menjadi berkat satu sama lain. Nama Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach ditinggikan karena Engkau adalah Elohim kami untuk selama-lamanya. Kami ucap syukur di dalam nama Yeshua HaMashiach, pagari kehidupan kami dan terus bawa kami dari kemuliaan menuju kemuliaan sampai rapture terjadi. Dalam nama Yeshua HaMashiach. Amen. Haleluya. Ya, silakan kalau mau ada yang mau. Ya silakan Sister Gusti, silakan. Saya beri kesempatan terlebih dahulu. Shabbat Shalom Pak Roy di Arizona. Shalom. Semua teman-teman yang di sini. Tadi memang firman yang dibawakan materinya bikin saya bergetar ya, takut ya, agak takut benar. Tetapi saya bersyukur karena Pak Roy sudah mempertegas bahwa mempelai Hamasiah pasti rapture duluan dan kita tidak akan mengalami sangkakala yang ada di Wahyu itu. Amin. Pak Roy, dan terutama tentang portal ya Pak Roy. Jujur, saya memang dulu nggak mengerti bahwa tempat-tempat yang seperti Pak Roy sampaikan itu adalah, saya tahu bahwa itu tempat setan-setan, tapi bahwa itu portal yang membuat kita seolah-olah memuja ya, karena dulu belum tahu. Waktu itu saya beberapa kali memang ke Egypt ya, di Egypt itu kan saya senang arkeologi gitu loh Pak Roy, senang-senang hal-hal bersejarah. Nah banyak sekali memang yang tempat-tempat saya dikunjungi, terutama di waktu ke Egypt itu beberapa tempat, dan terutama ke museum Pak Roy. Kan saya melihat banyak mumi-mumi ya, terutama untuk yang level di atas itu, yang VIP yang kita boleh bayarnya lebih mahal.
Nah, Pak Roy, apakah kalau kita sudah dibaptis pembaruan masih mengikuti spirit atau pikiran atau roh-roh itu? Kan saya ke Giza, ke Alexandria, ke tempat-tempat yang seperti itu loh Pak Roy. Dan setelah itu saya kan hobi juga maraton. Jadi kalau maraton itu kan ada Bali Maraton, ada Borobudur Bomar, tempat-tempat candi-candi Jogja Maraton. Nah, ya otomatis ya Pak Roy tanpa disadari fotonya ke portal-portal itu Pak Roy. Apakah setelah baptis pembaruan ini saya nggak pernah pergi lagi ke tempat-tempat seperti itu, terutama karena COVID ya. Apakah setelah baptis pembaruan kita belum terputus? Jadi gimana Pak Roy penjelasannya tuh? Ya. Terima kasih untuk Sister Gusti ya. Kita ini di dalam satu situasi yang sangat kritikal. Mengapa? Karena kita sudah dibukakan mengenai rapture sudah semakin dekat. Berarti kita harus memilih apakah kita mau mengikuti agendanya Bapak Yahweh atau mau mengikuti agenda pribadi kita. Kita sudah diperhadapkan di dua pilihan, di mana pribadi kita selalu membuat kita kepingin untuk ke tempat-tempat yang pernah kita kunjungi karena mempunyai nilai memori mungkin yang mengesankan. Mungkin pernah pacaran di sono, atau mungkin pernah kecopetan di sana, yaitu kerampokan di sana, atau apapun mempunyai nilai-nilai historis. Tetapi kita harus diperbarui alam pikiran kita karena melihat waktunya sudah semakin dekat. Dan kita coba pertimbangkan apakah benefitnya atau apakah yang menjadi keuntungan kalau sampai hal-hal yang kita lakukan dengan mengunjungi tempat-tempat seperti itu akhirnya membuat celah di mana setan bisa merusak. Ingat ya, setan itu kan perusak. Jangan pernah lupa. Dia adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Itu agenda jelas daripada si malaikat-malaikat yang jatuh. Apakah kita merelakan hidup kita untuk diterobos? Begitu. Padahal waktunya sudah semakin dekat. Bukankah kalau menurut saya alangkah baiknya kita lebih menyucikan hidup kita? Ya kalau ada orang-orang yang masih ngotot mau ke sana ya terserah. Cuman buat yang sudah dapat pemahaman, pengertian yang lebih dalam, bukankah ini satu pertimbangan yang bijaksana? Kalau lebih baik kita melepaskan hal-hal itu. Yeshua mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, hendaklah dia pikul salib dan mengikut aku setiap hari. Ada orang yang berkata, Tuhan, beri aku kesempatan untuk menguburkan orang tuaku. Dan Yeshua mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang matinya sendiri. Coba dipertimbangkan di situ. Untung ruginya. Dengan waktu yang sudah super singkat ini. Kedepannya semakin jelas bahwa agenda Bapak Yahweh melalui Israel. Dan kalau kita nanti bisa melihat beberapa tahun ke depan bangunan Bait Suci akan berdiri, bukankah itu satu tanda yang sangat signifikan? Lawang sekarang aja persiapannya sudah sangat signifikan. Semua persiapan yang begitu mahal, persiapan begitu detail, itu sudah betul-betul lengkap. Dan itu sebetulnya seharusnya memberikan signal dalam kehidupan kita bahwa rapture sudah tidak lama lagi. Jadi disinilah kita diperhadapkan di dua pilihan. Mau mengikuti pola kita yang dulu, atau kita mau berserah kepada Bapak Yahweh untuk seperti 5 anak darah yang bijaksana. Tidak mau tertidur lagi, juga menyiapkan persediaan yang minyak yang cukup. Karena sudah tahu waktunya sudah tidak lama lagi. Udah fokus aja kita sekarang.
Jadi ada hal-hal yang mungkin dulunya juga buat kita ya oke ya, maksudnya enggak buruk gitu ya, tetapi dibanding dengan kedatangan Yeshua, ini ada pilihan gitu. Ya. Jadi coba dipertimbangkan. Ya kan dari ya. Roy, sorry. Ya, silakan. Memang sudah tidak pergi ke tempat-tempat itu ya setelah COVID ini, kurang lebih 5 tahunan deh. Sebelum COVID pun saya tidak pernah pergi lagi. Tetapi maksud saya kan tadi Pak Roy bilang bahwa siapa tahu ada spirit yang mengikuti ya. Ya saya sementara kan kita sudah dibaptis pembaruan nih Pak Roy. Ya. Apakah tetap kita masih terbawa spirit yang lama itu Pak Roy? Saya nggak pernah lagi pergi ke Borobudur nih setelah pandemi ini, karena saya nggak nerima jus ya, jadi nggak boleh ikutan Pak Roy. Jujur hati saya sedih sih waktu nggak bisa ikutan maraton. Itu syarat utama harus terima coklat itu, terima susu itu. Yeah. Jadi saya nggak ikutan setelah kurang lebih 3 tahun terakhir ini. Maksud saya, apakah spirit-spirit yang lama itu masih mengikuti kita, sedangkan kita sudah dibaptis pembaruan, Pak Roy? Maksud saya itu. Ya, kita bisa mendeteksinya melalui Ruah Yahweh Elohim. Ya, jadi kita tanya sama Ruah Yahweh Elohim, ini spirit ini masih ngikutin kita tidak? Karena begini, roh-roh ini adalah roh-roh yang mempunyai kehendak bebas. Ya, kita tidak bisa menyangkali bahwa roh-roh ini tidak punya hak mengikuti kita. Tetapi dari pihak kita, kalau kita diikutin ya kan risih rasanya. Tahu ya risih ya? Kan tidak enak rasanya. Ini ganggu. Ya kan? Karena itu putuskan. Kalau sampai Ruah Yahweh Elohim mengingatkan ini ada roh yang masih mengikuti, putuskan. Langsung perangi, putuskan. Gitu. Kalau masih bandel, tahu bandel ya? Kalau masih apa itu namanya? Nggak mau diusir, nggak mau pergi-pergi, ya kan? Nah, ya itu, kasih aja pilihan itu. Diajak worship bareng, atau, ya kan, kasih tahu, kamu nggak pergi sekarang, bagaimana kamu tak kasih tiket untuk masuk ke lubang tanpa alas sebelum waktunya. Karena waktunya dia harus 3,5 tahun ke depan. Gitu. Pasti ngiprit ya, pasti. Dia pasti ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, jadi usir roh jahat. Oke, thank you Pak. Ya, terima kasih. Bongkar foto, saya bakar-bakar. Dan gimana satu lagi Pak Roy? Ya. Bagaimana souvenir? Saya jadi ingat ya, saya memang membeli beberapa souvenir. Waktu ya kalau kita keluar negeri pasti kita pergi beli-beli ya Pak. Memang ada beberapa souvenir yang saya suka. Yang mungkin itu ada, jadi sekarang saya teringat, memang harus saya ya gold, tetapi dia ada matanya dan ada simbol-simbol ISIS gitu loh kayaknya ya. Dulu kan belum ngerti Pak, waktu ke Israel juga saya beli simbol-simbol menorah, simbol kayak gitu ya. Mungkin ya saya akan melakukan pemutusan dan penghancuran itu, pembakaran foto-foto. Papirus itu memang. Oke Pak, thank you. Ya, terima kasih. Jadi untuk saudara yang nyimpan souvenir, buang saja. Tapi sebelum dibuang, diputuskan dulu, dan dibuangnya usahakan kalau bisa dibakar dulu. Ya, kalau enggak bisa dihancurin pakai palu. Ya, setelah itu dibuang. Benda-benda logam biasanya memang agak sulit dibuang di laut. Ya, buang di situ. Udah, lepaskan. Karena kita tidak mau berhubungan dengan benda-benda yang merupakan portal. Ini benda-benda ini juga portal loh. Ya, akses. Portal itu kan akses untuk bisa diterobos. Ya, laut atau Pak? Laut jauh ya dari saya rumahnya. Ya, kalau jauh ada sungai yang dalam, ada danau. Yang mengalir ya. Ya. Buang saja di situ. Ya, jadi jangan menyimpan hal-hal portal seperti itu. Ya, jangan sayang buat apa? Tidak ada gunanya. Ya, ingat bahwa Rahel
matinya gara-gara itu. Masih ingat Rahel peristiwanya? Kenapa dia mati? Karena dia menyimpan terafim ayah. Mati. Ya, dia tidak mengakui, dia tidak membuang. Yakov tidak tahu saat itu. Dia katakan, kita akan menghadap Elohim di Bethel. Singkirkan semua berhala. Nggak disingkirkan, mati. Ya, saat melahirkan anaknya yang kedua. Ya. Kalau dikasih nggak boleh juga ya Pak? Ya, jangan diterima. Nggak, maksud saya benda-benda souvenir saya serahin ke orang Yunani dan iman lain boleh Pak atau tidak? Ya, itu kan sama dengan namanya ngasih oleh-oleh kutuk sama mereka. Pak. Ya kan? Ngasih oleh-oleh itu mau yang baik atau yang buruk. Itu kan saya kasih kamu hadiah yaitu kutuk. Nah, itu dia ceritanya seperti itu. Ngasih hadiah tapi kutuk. Jahat saya jadi. Ya, lebih baik ya nggak usah. Ya, oke, puji Bapak Yahweh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau menyambung? Ya, silakan Pak Herwin. Ya, terima kasih Pak Roy, hari ini luar biasa. Haleluya. Saya merasa bahwa kita di dalam persekutuan ini, kita ini dalam satu portal pemahaman akan kebenaran Bapa Yahweh yang luar biasa. Amin. Karena apa? Kita akui ya, bahwa memahami kitab Wahyu itu tidak mudah. Karena itu banyak orang ketakutan karena salah mengerti. Dan setelah sekian lama kita belajar kitab Wahyu melalui channel Pak Roy ini, kita dibukakan dengan sangat terang. Dan melalui pelajaran hari ini, kita juga bersyukur bahwa kita sebagai pemercaya Yesus Hamasiah, kita akan diselamatkan melalui rapture sebelum masa 66 terjadi. Jadi, dan itu sangat suatu pengajaran yang paling make sense. Kita yang menyembah Bapa Yahweh, kita yang mengasihi, kita yang dijanjikan keselamatan, masa harus mengalami murka? Banyak orang masih salah memahami, mereka saat ini ada yang membangun tempat-tempat perlindungan dan sebagainya supaya nanti di masa 66 itu selamat. Dan itu kita dibukakan di sini bahwa itu sia-sia. Karena kalau kita hidup benar di hadapan Yahweh, kita pasti masuk dalam rapture. Dan itu adalah hal yang terbaik dan termudah sebetulnya ya. Karena kita, kalau kita melihat pengajaran hari ini, orang-orang yang masuk dalam masa seperti peran neraka ya. Jadi nanti penderitaan yang terus-menerus, sedangkan di masa 66 itu baik dari bulan pertama di mana orang pengen mati pun nggak bisa, tapi setelah itu 3 tahun 1 bulan masih ada kemungkinan bisa mati. Tetapi hal yang sedikit menggembirakan adalah di masa 66 masih ada kesempatan untuk selamat, karena Yesus Hamasiah akan datang dan mereka tapi dengan penderitaan yang luar biasa, atau mencuci jubah sendiri yang dikatakan oleh Pak Roy, itu harus dilakukan dan itu sangat berat. Dan sebaiknya kita bermimpi pun jangan melewati masa itu. Jadi kalau kita kembali ke pelajaran yang lalu di pasal 7, maka kita bisa melihat bahwa di masa 666 itu akan banyak orang bertobat. Tapi bertobatnya setelah digebukin habis-habisan, setelah menderita yang di luar peri kemanusiaan, baru mereka sadar. Nah, kita ini memang seharusnya nggak usah digebukin dulu, kita sudah sadar. Jadi kalau urusan kecil-kecil seperti cuman foto di depan candi-candi, di depan portal-portal kepercayaan lain, dan itu kita hindari, lalu kita
katakan terlalu fanatik dan sebagainya, itu adalah suatu hal yang sangat kecil dibandingkan dengan penderitaan atau konsekuensi. Karena memang bagaimanapun juga iblis bisa mendakwa kita seakan-akan kita kompromi dengan mereka. Bahkan di dalam banyak kesaksian terpesona akan praktek magic aja, itu bisa dijadikan sebagai alasan iblis untuk mendakwa kita sehingga kita harus menerima hukuman-hukuman kecil dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang kita harus betul-betul masa ini adalah masa untuk hidup kudus, hidup mendekat kepada Bapa Yahweh hari demi hari menjelang rapture yang akan datang sebentar lagi. Memang ini ya, kalau terkait dengan benda-benda yang dikatakan oleh Gusti Ayu, Ibu Gusti Ayu tadi, ini memang kadang repot ya. Saya pernah beberapa kali diajak berdoa oleh seorang teman anak konglomerat yang sering bepergian ke luar negeri karena ada kerjasama dengan negara-negara lain. Suatu saat dia pulang dari China diberi souvenir macam-macam yang mahal-mahal cukup banyak. Tapi untung orang ini tahu bahwa ini bisa aja ada isinya. Nah, oleh karena itu ketika souvenir-souvenir itu datang, dia nggak mau pajang, tapi ngajak kita semua berdoa, yuk kita tanya Tuhan, mana ini yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, pada saat itulah diperlukan orang-orang yang punya karunia discernment spirit seperti Ibu Hadasah, dan dia bisa tahu mana ini yang sebenarnya biasa aja, mana yang terisi, dan yang terisi udah pasti harus kita bakar. Itu yang kita pernah lakukan. Jadi sekali lagi saya pikir hari ini menyadarkan kita betapa pentingnya bahwa kita ini terus menjaga kekudusan kita, sehingga ketika Yeshua Masiah datang, maka kita didapati dalam keadaan kudus dan tidak bercacat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Erwin. Karena memang betul, jadi setan itu pakai banyak cara, yaitu dengan cara benda-benda yang dikeramatkan. Bahkan juga bentuknya itu seperti ya tadi yang disebutkan, yaitu souvenir-souvenir gitu. Kecil, lucu-lucu, dan sebagainya. Saya pernah menyaksikan satu klip di mana di Thailand itu mereka menjual setan, tetapi di dalam bentuk boneka yang lucu-lucu. Siapa yang di sini pernah tahu? Nah itu kalau nggak ngerti kan kecantol setan itu sama orang itu, ya kan? Dan saya bilang ini dunia ini memang jahat sebetulnya. Dan setan punya rencana yaitu untuk membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa akan mendapatkan sesuatu dari setan secara free, cuma-cuma. Dan dia adalah bapak pendusta. Ya. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Itu kata-kata Yeshua semua. Jadi kita percaya kepada apa yang dikatakan Yeshua. Ya. Jadi sangat penting sekali, saudara perhatikan, ya dikasih orang sesuatu, ya apalagi dikasih makanan. Ya kalau kenal sudah nggak ada urusan dengan tradisi-tradisi sih nggak masalah. Tapi kalau itu sudah mereka persembahkan, Rabbi Saul mengatakan jangan makan persembahan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya, itu harus kita waspadai, betul-betul. Jangan sampai diterobos. Ya, di dalamnya itu nanti ada unsur santet ringan. Ya, santet ada yang berat, ada yang ringan. Ya kan? Yang berat itu ya dikirimin paku, beling, tahu beling ya? Pecahan kaca, jarum, niti, gitu. Itu rambut masuk sana semua. Tapi santet ringan ini yang nggak kedeteksi. Tiba-tiba tidak punya gairah untuk ibadah, tidak punya gairah untuk bersekutu dengan
para anak-anak Bapak Yahweh yang benar-benar tidak punya gairah untuk menyelidiki daftar Elohim, mati pelan-pelan. Jadi ini berbahaya. Kelihatannya masih jalan, itu kayak lokomotif, ya. Lokomotif kalau yang diisi pakai bara, tahu ya, yang lokomotif kuno itu kan harus dikasih batu bara isinya kan. Nah, saat dia di stop batu baranya, dia berhenti langsung atau jalan? Ya tetap jalan, tapi batu baranya sudah nggak disuplai lagi. Ya, memang masih jalan, tapi lihat satu titik mandek, jelek, selesai, berhenti, ya kan? Jadi itu bahayanya. Kelihatannya masih jalan, kelihatannya masih normal-normal saja, tapi sebetulnya sudah mulai dingin, tidak ada api yang membakar kehidupan rohaninya. Ya, terima kasih Pak Herwin. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyambung? Saya tambahkan Pak Roy. Oh ya, silakan Bu Emma. Gini, pada waktu itu ada pelepasan ya orang pakai giok yang dari Cina itu. Wanita itu dibikin seperti nenek-nenek tua, padahal wanita itu sangat cantik karena giok itu. Jadi ketika seorang hamba Tuhan yang peka akhirnya dihancurkan giok itu, dan di dalam tubuhnya itu seperti ada tikus putih begitu yang bisa dilihat banyak orang. Jadi tikus itu berjalan di dalam kulitnya begitu. Akhirnya ketika pelepasan terjadi, wanita itu sangat cantik. Yang tadinya dibuat wanita itu nggak laku kawin gitu. Jadi kelihatan seperti nenek-nenek kalau orang lihat wanita itu. Nah itu dari benda gelang giok itu. Ya. Terus ada satu lagi cincin ya. Cincin itu dia dari dukun Bali. Jadi untuk seorang ibu yang minta doa sama saya waktu itu. Terus akhirnya saya bilang begini, Ibu ini punya pegangan. Ada yang dipakai, yang Ibu pakai ini saat ini untuk memikat laki-laki. Saya bilang gitu. Oh iya Ibu, ini saya punya cincin itu bentuknya batu mira. Ibu, nanti Ibu pecahkan sendiri, Ibu bungkus sama koran, Ibu pecahkan karena ini permata sangat mahal, saya nggak mau ikut campur dengan permata ini, nanti saya nggak enak. Tiba-tiba hilang atau apa, nanti saya dituduh yang mencuri. Akhirnya beneran, itu dipecahkan itu permata itu, hilang begitu saja. Nah itu pasti kembali ke dukunnya. Akhirnya bahwa setiap orang yang pergi dukun, yang pergi pakai souvenir yang ada isinya itu, anaknya nggak laku kawin. Akhirnya ketika dipecahkan itu batu permata miranya itu kembali ke dukunnya atau entah gimana, anaknya tahun yang sama itu menikah. Nah itu luar biasanya. Yeah. Jadi harus dilepaskan semua. Iya, begitu ya. Pak Roy. Ya, terima kasih untuk Ibu Emma untuk tambahan. Shalom Pak Roy. Ya, terima kasih. Silakan Ibu Lidi. Shalom Pak Roy. Tunggu sebentar ya. Saya ke Pak Nathan dulu ya. Saya ke... Halo. Ya, halo. Ya, sebentar ya. Saya ke Pak Nathanael dulu. Dan setelah itu ke Sister Lily ya. Setelah itu ke Pak Adi ya. Jadi itu urutannya. Silakan Pak Nathanael. Saya ingin tanya, shalom semuanya. Shalom. Ada pengajaran yang mengajarkan bahwa masa penyiksaan itu hanya 5 menit. Itu yang pernah menjelek-jelekan Papi Lukas. Ya, yang katanya Papi Lukas penyembah Lucifer itu yang mengatakan seperti itu. Diplesetkan 5 bulan, diplesetkan jadi 5 menit. Ya, jadi hati-hati. Dan saya mau tanya Pak Roy, setelah masa penyiksaan 5 bulan, penyiksaan itu setelah 5 bulan itu apa yang terjadi Pak? Apa ya biasa-biasa saja atau
masih penyiksaan yang luar biasa, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nathanael. Jadi selama masa 666 itu ada beberapa tipe penyiksaan. Kita sudah lihat bahwa penyiksaan itu dari misalnya sangkakala yang ke-1 sampai ke-4 itu berhubungan dengan alam fisik. Kemudian nanti sekarang kita sudah masuk di sangkakala yang ke-5, itu berhubungan dengan roh-roh jahat yang dipenjara, yang dilepas untuk sementara dengan tujuan untuk menyiksa. Sangkakala yang ke-6 akan berbicara mengenai kematian. Ya, itu minggu depan. Jadi dalam hal ini, dalam masa 666 kita harus tahu prinsipnya. 3,5 tahun masa 666 ini adalah masa murka Elohim. Yang namanya murka itu pasti dari penyiksaan menuju ke penyiksaan, dari penyiksaan menuju ke penyiksaan. Ya, jadi begitulah seterusnya sampai nanti perang Armageddon, yaitu kedatangan Yesus Mashiach. Ya, orang yang 5 bulan ini untuk 5 bulan ini orang dibunuh itu yang nggak bisa meninggal, Pak. Ya, jadi dalam 5 bulan ini mereka penyiksaan yang luar biasa, sehingga saat mereka mencari mati, mereka tidak bisa mendapatkan kematian. Tapi mereka sangat tersiksa sekali dengan kondisinya seperti itu. Entah itu mereka menjatuhkan diri dari lantai 20, ya, atau mereka menembak kepalanya dengan pistol, atau mereka mencoba untuk memotong urat nadinya. Tapi yang jelas di dalam 5 bulan itu mereka tidak bisa mati. Dan itu sangat besar sekali. Berarti setelah 5 bulan itu ada kematian. Nah, setelah 5 bulan, kalau dilihat dari kronologi sangkakala, maka kematian kembali lagi. Karena sangkakala yang ke-6 berhubungan dengan kematian. Oke, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Saya ke Sister Lily dulu. Silakan. Ya, shalom semuanya. Shalom. Saya juga ini mau kesaksian. Seminggu yang lalu saya menghancurkan ini salib yang dikasih dari teman saya, hamba Tuhan, dari Yerusalem. Saya dengar dari Roh Kudus setelah doa, dia bilang gini, salib yang dari Yerusalem, salib berupa ada gambar orangnya itu, Pak. Bersama ini ada tanah, ada minyak urapan, apa gitu, jadi satu gitu loh, Pak. Ini saya bongkar lemari saya. Terus Tuhan bilang, hancurkan. Ya, saya hancurkan semua. Terus pasir-pasirnya saya buang, tanahnya saya buang. Saya berdoa di dalam nama Bapak Yahweh juga. Ya, saya buang, Pak, itu salibnya semuanya. Terus saya diingetin lagi, ya salibnya ada 2, yang satu nggak ada gambar manusia, yang satu ada gambar yang dari Katolik gitu, Pak. Ya, itu kesaksian saya seminggu yang lalu. Saya diam-diam dikasih tahu, itu coba kamu cari salib. Terus akhirnya saya hancurkan dengan palu, jadi berupa salib itu saya hancur, tak bongkar semua gitu. Saya hancurkan, saya buang. Saya doa, itu ya Pak Roy yang saya dapat dari Bapak Yahweh. Terus saya kesaksian lagi untuk ini apa itu? Kemarin saya ada ini untuk hukum Taurat, Pak. Saya mau tolong tanya, itu hukum Taurat itu 613 atau 666, Pak? Karena ada seseorang, itu teman saya, dia itu menganggap hukum Taurat itu semuanya 666, bukan 613. Itu Pak Roy. Terima kasih Pak Roy. Ya, terima kasih Sister Lily untuk kesaksiannya. Ya, dibutuhkan kepekaan supaya saudara bisa mengatasi barang-barang yang saudara miliki, apakah merupakan portal, celah, di mana setan bisa masuk. Ya, jadi saudara harus peka semuanya di dalam hal ini. Kemudian masalah 613 atau 666, yang sementara saya dengar adalah 613. Ya,
Kalau teman-teman ada yang punya linknya untuk 666, bisa kirim WA ke tempat saya, nanti coba saya akan lihat. Yang saya tahu. Iya, nanti saya iniin bukunya, saya ini Pak, saya dapat bukunya dia gitu loh Pak. Ya. Terus apa? Saya mau tanya lagi Pak Roy. Saya ini kan yang dulu zamannya orang-orang jualan batu-batu ake, jualan batu-batu segalanya itu loh Pak. Ya. Itu saya pernah dikasih batu Pak. Batu itu warna pink. Dia ini orang salon, tapi dia jualan batu-batu. Apakah itu batu itu bisa harus dimusnahkan Pak? Batu kecil gitu, dikasihkan ke saya itu Pak. Iya, Sister Lily bisa doa dulu sama Tuhan Yahweh Elohim, ya kan? Kalau memang ada perasaan untuk mengganggu, terutama pertumbuhan rohani Sister Lily di dalam Bapak Yahweh, ya lebih baik dibuang saja, begitu. Ya, jadi gitu ya Pak. Sama giok Pak, giok dari Kalimantan Pak. Saya dikasih itu masih berupa bongkahan gitu aja. Terus ada yang sama dia sudah dibuat seperti batu untuk dibuat cincin gitu loh Pak. Iya, masih dalam bentuk ini ya, bentuk kasar ya. Iya, masih bentuk kasar. Ya, karena itu harus diapakan Pak? Harus dibuang atau gimana? Ya, Sister bisa tanya Ruah Yahweh Elohim terlebih dahulu, ya mau diapain? Karena itu bentuknya bongkahan. Yang pernah saya ketahui dari kesaksian, ya ada seseorang yang dikasih bosnya batu giok di dalam bentuk cilin. Siapa tahu cilin? Cilin. Ini bahasa apa itu namanya? Mandarin. Cilin itu bentuknya itu kayak seperti singa Mandarin begitu. Oh iya. Giok. Dan orang itu begitu dikasih sama bosnya dia tidak bisa tidur 3 hari 3 malam. Ya singkat cerita kemudian itu batu dihancurin dan kemudian dia bisa tidur lagi. Itu singkat cerita seperti itu. Jadi memang setan itu pakai batu-batu khusus untuk bisa nerobos. Jadi kalau tidak ada damai sejahtera dalam hal itu lebih baik dibuang saja. Ingat Bapak Yahweh juga menggunakan batu-batuan. Masih ingat nggak? Iya, batu yang di Wahyu 12 batu itu. Bukan cuma di Wahyu, di dada imam besar. Ya, di efod, kemudian di bahu efod itu ya, ada batu-batuan yang dipakai. Karena itu setan juga niru dan menggunakan batu-batuan. Kita harus peka dalam hal ini, ya daripada menjadi batu sandungan, ya kan lebih baik. Kalau gitu, itu Pak, giok yang berupa salib gimana Pak? Oh ya sama saja. Giok berupa sama aja ya Pak? Ya, sama saja karena salib itu merupakan simbol alat untuk pembunuhan, ya. Dan itu dipakai setan, kemudian seperti dibuat lebih rohani, begitu. Tapi sebetulnya salib itu tidak lebih dari kursi listrik atau guletin, tahu guletin? Iya. Alat pancung. Ya tidak lebih dari itu. Simbol yang Bapak Yahweh tetapkan adalah menorah, bukan salib. Ya. Walaupun memang huruf terakhir bentuknya seperti salib, bentuknya seperti karena taf, tapi tidak dipakai oleh Bapak Yahweh. Yang dipakai Bapak Yahweh adalah yang mempunyai gematria angka 7, yaitu Zayin, dan itu direpresentasikan melalui menorah. Ingat menorah bukan yang 9, tapi yang 7. Yang 7 ya. Ya, itu. Oke, Pak. Terima kasih Pak Roy. Ya, silakan Pak Adi. Oke, terima kasih Pak Roy. Haleluya. Salam buat Pak Roy dan tim di Arizona. Salam buat teman-teman, saudara-saudariku semua. Menanggapi sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Lili tadi. Saya suka sama batu-batuan.
Tapi satu hal yang harus kita ingat, kalau di dalam Indonesia ini dan pada umumnya, batu-batuan itu lebih cenderung memang digunakan, banyak sekali digunakan untuk hal-hal yang klinik. Jadi berhati-hati, sangat-sangat berhati-hati sekali dengan yang namanya batu-batu. Karena memang yang kita tahu, apalagi di Indonesia ini, batu-batuan itu, mau batu akik, mau batu giok, dan sejenisnya, itu memang lebih punya kecenderungan untuk digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan keimanan kita sebenarnya. Jadi, tapi benar-benar kita harus peka, dan Ibu Lili bisa seperti yang Pak Yosef Roy sampaikan tadi, berdoa minta tuntunan Ruah Yahweh Elohim gitu. Tapi memang kalau batu-batuan pada umumnya itu memang memang harus berhati-hati sekali ya, karena kita untuk menjaga spirit kita dan untuk menjaga hubungan kita dengan Bapa Yahweh. Seperti itu. Oke, Pak Yosef Roy, izinkan saya Pak Yosef Roy dan teman-teman untuk membaca Ibrani 10. Ya, silakan Bang. Ibrani 10 ayat 19 sampai 27. Judul perikopnya panggilan untuk tetap bertekun. Oleh karena itu, hai saudara-saudara, dengan memiliki keyakinan dalam darah Yesua sebagai jalan masuk ke ruang Maha Kudus yang telah Dia bukakan bagi kita sebagai jalan yang baru dan yang hidup melalui tabir, yaitu tubuhnya sendiri. Dan karena memiliki seorang imam besar atas bait Elohim, marilah kita mendekat dengan hati yang tulus dalam jaminan penuh dari iman, setelah hati kita dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Ayat 23, marilah kita memegang teguh pengakuan pengharapan yang tiada terombang-ambing, karena Dia yang berjanji adalah setia. Dan marilah kita memperhatikan seorang terhadap yang lain sebagai dorongan kasih dan perbuatan baik, dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri sebagaimana kebiasaan beberapa orang. Malah sebaliknya, semakin saling menasehati sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin mendekat. Ayat 26, sebab apabila kita dengan sengaja berbuat dosa sesudah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, maka bagi dosa itu tidak ada lagi tersedia pengorbanan. Ayat 27, melainkan suatu gambaran masa depan yang menakutkan tentang penghakiman dan kecemburuan yang menyala-nyala yang akan segera melahap para penentang. Amin, haleluya. Amin. Ya, jadi ayat ini luar biasa, ada unsur darah Yesua dan tubuh Yesua di sini. Dan yang ingin menjadi concern saya juga sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pak Yosef Roy, itu saya mau baca kembali itu ayat 26, sebab apabila kita dengan sengaja berbuat dosa sesudah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, maka bagi dosa itu tidak ada lagi tersedia pengorbanan. Jadi memang kalau kita belum tahu, belum mengerti, tapi kita melanggar, contohnya seperti yang kita portal itu, kita foto backgroundnya itu mungkin ringan ya, karena kita tidak tahu. Dan karena sudah tahu sekarang, kayak misalnya candi-candi ataupun batu-batu, udah kita nggak boleh kompromi lagi. Sebenarnya itu yang harus menjadi pegangan kita, karena di ayat 26 ini jelas sekali mengatakan apabila dengan sengaja berbuat dosa setelah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, maka bagi dosa itu tidak ada lagi tersedia pengorbanan. Seperti itu, Pak Yosef Roy dan teman-teman. Dan Pak Yosef Roy, saya ingin bertanya. Iya, silakan. Sebelumnya kita ke Wahyu tadi 9.
Wahyu 9 ayat 4 Pak Yosef Roy. Dan kepada mereka dikatakan agar jangan merusak rerumputan di bumi ataupun segala yang hijau ataupun pepohonan. Bukan, sorry. Yang di materai itu. Bentar ya teman-teman. Kita ke Wahyu 7 aja. Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang telah dimateraikan 144.000 orang yang telah dimateraikan dari setiap suku anak cucu Israel. Ini kan bicara 144.000 suku Israel ya Pak Yosef Roy? Ya, betul. Yang dimateraikan. Dan untuk Wahyu yang pasal 9 tadi, sebentar ya. Di Wahyu 9 ayat 1 sampai 11 tadi juga ada bicara tentang dimateraikan, Pak Yosef. Di ayat mana ya Pak Roya? Ayat 4 terakhir. Ayat 4 terakhir ya. Kecuali, dan kepada mereka dikatakan agar jangan merusak rerumputan di bumi ataupun segala yang hijau ataupun semua pepohonan, kecuali hanya orang-orang yang tidak memiliki meterai Elohim di dahinya. Untuk yang ayat keempat ini bicara, apakah ini bicara tentang orang-orang goim juga yang menerima baptis pembaharuan, Pak Yosef Roy? Seperti itu pertanyaan saya, Pak Yosef Roy. Terus tentang baptis pembaharuan ini juga, aku mau Pak Yosef Roy menyinggung pentingnya baptis. Pentingnya materai kepemilikan ini atau baptis pembaharuan ini menyangkut tentang materai Elohim di dahinya yang di Wahyu 9 ayat 4 ini. Pak Yosef Roy, terima kasih. Iya, terima kasih Bro Adi. Jadi saya perlu jelaskan di sini bahwa begitu malaikat yang kelima meniupkan nafiri, kemudian ada yang malaikat yang turun dari Shemayim untuk membuka Abyssos, lubang tanpa alas. Nah, disinilah misi utama daripada roh-roh jahat yang super dahsyat, dalam arti yang terpenjara di Abyssos atau lubang tanpa alas, jurang maut. Itu misinya bukan untuk membunuh, tetapi merusak. Nah, di sini digambarkan target utamanya itu adalah manusia yang tidak memiliki tanda Elohim di dahinya. Jadi itu targetnya. Memang dijelaskan jangan merusak pohon, hijau, dan sebagainya, itu sebagai kalimat perbandingan, seperti itu. Tapi fokus utamanya adalah, misi utamanya adalah penyiksaan terhadap manusia yang tidak memakai tanda daripada yang diletakkan di dahi, yaitu tanda Elohim. Dan tanda Elohim ini hanya diberikan kepada Israel, ya, kepada Israel yang 144.000 itu. Berarti yang lainnya tidak dikasih tanda. Jadi sangat memungkinkan mereka akan bisa diterobos, ya, dengan roh-roh jahat ini, begitu. Apakah ada yang lolos? Mungkin, ya, mungkin ada yang lolos. Tetapi ini yang dilihat oleh Yohanan adalah suatu gambaran global. Ya, secara personal mungkin ada yang lolos, entah gimana caranya saya juga nggak tahu, ya kan. Cuman yang terpenting jangan kepingin untuk masuk di dalam masa ini, karena mengerikan sekali. Ya, jangan berpikir, oh pasti bisa lolos, nanti saya akan lolos lah, ya, enggak lolos bagaimana?
Jadi jangan berharap seperti itu. Karena Bapak Yahweh sedang menyiapkan kita masuk di dalam rapture, itu yang paling penting. Ya. Dan untuk baptisan pembaharuan, ya, baptisan pembaharuan itu adalah apa yang dikatakan Yeshua HaMashiach untuk mempersiapkan calon-calon mempelainya. Ya, calon-calon mempelainya. Nah, saya belum bisa melihat pembatasan apakah nanti orang-orang yang ketinggalan mereka juga masuk di dalam baptisan pembaharuan. Ya. Sehingga mereka menerima tanda. Itu tidak tertulis. Tidak ada tulisan seperti itu. Ya, yang jelas bahwa yang tertinggal tetapi mereka tetap ingin mengikuti kesaksian Yeshua, Dafar Elohim, memegang Dafar Elohim. Ya memang bisa mereka dibaptis dengan baptisan pembaharuan. Tapi masalahnya yang baptis apakah sudah dibaptis dalam baptisan pembaharuan? Ya kan? Itu dia. Bukankah orang-orang yang ketinggalan ini adalah orang-orang yang menolak keselamatan di dalam Bapa Yahweh dalam Yeshua? Itu saya juga mekanismenya nggak tahu. Ya. Jadi yang jelas orang-orang yang ketinggalan mereka pasti akan masuk di dalam kalau ingin selamat masuk di dalam materai, kategori materai yang kelima. Ya. Disitulah. Nah, sedangkan untuk Israel, memang Israel ada perjanjian khusus dengan Bapa Yahweh, ya, dan terutama adalah sisa-sisa yang akan diselamatkan, yaitu dengan menerima materai yang ada di dahinya. Ya, dan di sini juga tidak jelas apakah mereka diharuskan untuk baptisan pembaharuan atau tidak. Karena kita lagi bicara soal masa 666 dan ini setelah rapture, Ya, dan pentingnya sebelum rapture segeralah baptisan pembaharuan. Jangan keras hati, jangan tegar tengkuk, jangan keras kepala, leher beton, ya, jangan ngeyel aja. Tapi supaya saudara kalau mau masuk rapture ya ikutin apa yang menjadi keinginan daripada Bapak Yahweh. Ya, ya, terima kasih Bro Adi. Ya, silakan Sister Gusti. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih. Mic-nya masih di open, Sister Gusti. Saya mau tanya, melanjutkan pertanyaan Bro Adi, yang Wahyu ayat 4, yang terakhir ya tentang materai Elohim. Itu ada kaitannya dengan Yehezkiel 9 ayat 4 ya Pak Roy. Kemudian saya pernah dulu ya sebelum saya masuk dalam akar Ibrani, bahwa tanda di dahi orang-orang percaya dulu dengan ayunan itu bahwa katanya tandanya bentuk cross gitu ya. Yang sekarang saya ngerti apakah itu merupakan angka huruf zayin yaitu angka 7 atau huruf tau ya Pak? Atau tidak sama sekali materai Elohimnya itu? Jadi saya dua pertanyaan, ada kaitan dengan Yehezkiel 1, Yehezkiel 9 ayat 4, dan mengenai tanda Elohim atau materai di dahi itu Pak. Yehezkiel 9 ayat 4. Ya, Yehezkiel 9 ayat 4 ini berbicara mengenai Bapa Yahweh yang memberikan tanda. Ya. Ya, bisa jadi, tetapi juga bisa jadi tidak. Jadi hanya bisa melambangkan
untuk masalah yang ada di Wahyu ini, tapi di sini juga bisa berbicara mengenai peristiwa saat itu. Prophecy is a pattern. Jadi ada dua kemungkinan di situ. Karena mereka berkeluh kesah ya atas kekejian orang-orang yang ada di Yerusalem. Ya. Dan kita melihat bahwa yang diselamatkan, yang terbukti adalah Daniel, Misael, Hananya, Azaria. Itu sebagai contohnya. Karena mereka hidupnya setelah zaman Yehezkiel. Tetapi dalam masa pembuangan. Ya. Dalam hal ini bisa digambarkan nantinya juga di dalam Wahyu juga bisa seperti itu. Ya. Jadi itulah. Terus pertanyaan kedua gimana, Sister Gusti? Mengenai tanda di dahi itu, apakah selain, kalau kita kan memahaminya sebagai baptisan pembaruan ya, matrai dalam nama Bapa Yahweh, Beshem Yeshua Hamashiach, dan Ruach HaKodes. Tapi saya pernah mendengar bahwa itu seperti tanda cross gitu loh Pak. Atau apakah sesuai, ya itu Pak pertanyaan saya, apakah makanya ada kucing menjilat itu Rabu Abu tanda salib gitu. Apakah tanda salib yang seperti huruf Tau atau Zayin gitu Pak? Ya, untuk yang di Wahyu yang jelas itu penjelasannya ada di Wahyu 14 ayat 1. Ini tanda yang di dahi mereka. Dan aku melihat dan lihatlah anak domba yang berdiri di atas bukit Sion, dan bersama dia ada 144.000 orang yang mempunyai nama Bapaknya yang tertulis pada dahi mereka. Jadi bukan huruf Taf, bukan huruf Zayin, tetapi 4 huruf Yod He Waw He. Yahweh. Setuju Pak. Ya, itu penjelasannya di sana. Baik Pak, terima kasih. Ya, nama Bapaknya yang tertulis pada dahi mereka. Iya. Ya, haleluya. Ada lagi yang mau ditanyakan di sini? Yang di chat ada nggak ya? Saya melihat di sini ada 2 pertanyaan dari Cinta NKRI ya, mengenai bahasa roh. Mungkin saudara ini bisa ke pengajaran kita, yaitu di Speak in Tongue ya. Itu judul spesifiknya apa ya Pak Nathanael ya? Saya bukakan. Ya, terima kasih. The Secret of Speak in Tongue ya. Jadi untuk NKRI ya, Cinta NKRI, saudara bisa ke channel ini dan cari pengajaran The Secret of Praying in Tongues, rahasia berdoa dalam pengucapan lidah. Itu akan menjawab pertanyaan saudara. Dan kemudian ada satu pertanyaan lagi dari orang yang sama. Dikatakan bahwa apakah Miriam itu melahirkan anak setelah Yeshua? Jawabannya adalah ya. Ada beberapa anak laki-laki dan perempuan yang telah dilahirkan setelah Yeshua. Yaitu kalau saudara tahu, kalau saudara buka buku yang namanya Yakobus, kitab Yakobus, dan juga kitab Yudas, Yehuda itu sebetulnya, ya, itulah 2 saudara Yeshua. Dalam arti Miriam ya mempunyai anak-anak setelah Yeshua. Ya, apakah dia meninggal dan diangkat ke surga? Yang jelas Miriam meninggal tidak.
Meninggal nggak Miriam? Meninggal. Oh ya jelas meninggal, tidak meninggal lah, mengerikan sekali sampai 2000 tahun lah, ya kan? Ya jelas pasti meninggal. Ya jadi Miriam ya pasti meninggal. Ya tidak meninggal kan jadi itu apa itu breaking news sampai hari ini. Wah Miriam tidak meninggal. Ya pasti meninggal. Juga diangkat ke Syamayim, ke sorga. Kira-kira diangkat ke sorga nggak Miriam? Jelas. Iya jelas. Ya pasti karena apa? Setelah masa kematian dan kenaikan Yesua, maka orang yang meninggal tidak dikirim rohnya ke pangkuan Abraham yang ada di bawah bumi, akan tetapi rohnya akan masuk di Firdaus atau di Syamayim. Jelas. Itu pengajarannya ada di terungkap dunia orang mati. Ya. Jadi di situ bisa mendapatkan jawabannya. Ya, terima kasih. Ada lagi nggak ini? Tanya Pak, dari Ruth Sarah. Pernah difoto di candi, tapi fotonya entah di mana, bagaimana? Lah ya wis hilang ya sudah dianggap hilang. Lah hilang ya mau dicari gimana caranya? Tapi kalau ketemu ya silahkan dibakar, begitu saja. Tapi di dalam doa, sister ini bisa melakukan pemutusan hubungan. Minta doa Yahweh Elohim memutuskan hubungan dengan karena pernah foto dengan portal-portal itu, ya. Ya untuk fotonya memang nggak bisa diapa-apain lah, sudah hilang. Tapi spiritnya bisa diputuskan. Ada satu lagi tuh Pak Roy dari Ibu Meli ya. Alam maut atau abisos itu adanya sejak kapan ya Pak? Oh ya, saya nggak kelihatan nih, sorry. Ya, jadi untuk Ibu Meli, alam maut abisos itu adanya sejak kapan? Ya, adanya sejak zaman Noah. Bagaimana bisa tahu? Ya, bagaimana bisa tahu? Kita bisa tahu karena zaman Noah adalah penghakiman buat Nephilim. Ya, disitulah malaikat-malaikat yang keterlaluan, sangat kurang ajar. Setelah zaman Noah itu tidak ada lagi. Memang ada sedikit, contohnya Goliat. Ya, Raja Og itu juga. Ya, terutama Goliat dengan 5 saudaranya. Tetapi tidak seperti zamannya Noah, beda. Ya, jadi malaikat-malaikat yang jatuh setelah zaman Noah, mereka dibelenggu di tempat ini, yaitu di Abisos. Tapi mereka nanti akan dikasih kesempatan untuk keluar sebentar di masa 666 untuk menyiksa manusia. Ya, jadi sangat jelas. Malaikat Bapak Yahweh juga melakukan patroli. Saudara tahu patroli? Pernah tahu ayatnya di mana? Malaikat Bapak Yahweh melakukan patroli? Di Ayub. Di Ayub. Ayub berapa, Pak? Patroli. Tahu patroli? Siskamling. Sistem keamanan maling. Maling ya Pak? Di mana ayatnya yang menyatakan bahwa malaikat Bapak Yahweh itu patroli? Ada 2. Yang pertama di Mazmur, yang jelas. Malaikat-malaikat Yahweh berkemah di sekitar orang. Benar. Itu kan patroli. Menjaga kita, ya kan? Yang kedua, gimana? Ayatnya. Jadi karena malaikat Bapak Yahweh ini patroli, maka setan-setannya yang malaikat yang jatuh ini ditangkepin semua, saudara. Saudara jangan heran kalau saya ngomong malaikat kok patroli, ya jelas. Lawang setan saja ditanyain Bapak Yahweh saat Ayub, dari mana kamu? Jawabannya apa? Dari keliling dunia. Lah apa nggak patroli itu? Iya kan? Tapi yang saya maksud adalah malaikat Bapak Yahweh yang patroli. Ayatnya di mana? Lukas 4 ayat 10 ya Pak? Gimana? Lukas 4 ayat 10.
Tolong dibacakan. Sebab telah tertulis tentang engkau, dia akan memberi perintah kepada para malaikatnya untuk melindungi engkau. Jadi para malaikat berkeliling gitu. Ya, itu juga bisa. Ada satu lagi yang lebih spesifik. Malaikat Bapak Yahweh patroli. Ingat, malaikat itu tidak maha hadir. Jadi dia harus patroli. Bapak Yahweh maha hadir. Ya, melihat semuanya, tapi malaikat tidak. Memang komunikasi teknologi komunikasi malaikat lebih cepat daripada Zoom. Walaupun namanya Zoom. Tapi teknologi malaikat jauh lebih cepat dari Zoom. Iya. Pak Roy. Ya. Saya mau tanya. Ya, silakan Pak Nathanael. Masa penuaian besar-besarannya di dalam masa anti Hamasya atau sebelum anti Hamasya, Pak? Ya, jadi masa penuaian, terima kasih Pak Nathanael, adalah setelah rapture. Karena sampai sekarang, ya, gimana Pak Nathanael? Berarti selain orang percaya yang tertinggal juga percaya, Pak ya, dan akhirnya percaya. Iya, karena mereka tertinggal, mereka terkejut, mereka percaya, sehingga mereka dituai, tapi dengan risiko. Sekarang dikasih kesempatan, mereka tambah mencibir kita, menolak nama Yahweh, menolak keselamatan dalam Yeshua. Ya enggak apa-apa, ya silahkan. Tapi ingat, ya. Itu setelah setelah dua saksi diturunkan ya, Pak ya? Sekitar segitu. Karena itu untuk memberitakan bahwa itulah Yeshua yang disalib jadi juru selamat ya, untuk saksi seperti itu, untuk meneguhkan itu ya, Pak ya. Iya, karena masa daripada pelayanan dua saksi ini adalah 1260 hari. Oke, Ya, Pak. terima kasih Pak. Nathanael, terima kasih. Ya, jadi malaikat yang patroli itu ayatnya ada di Kejadian 32 ayat 2. Ayat pertama terlebih dahulu. Kejadian 32 ayat 1 dan 2. Ada yang mau baca, silakan. Dan Yakub meneruskan perjalanannya, dan malaikat-malaikat Elohim bertemu dengannya. Ketika dia melihat mereka, berkatalah Yakub, inilah perkemahan Elohim. Maka dia menyebut nama tempat itu Mahanaim. Ya. Bisa lihat? Jadi malaikatnya patroli. Kenapa patroli? Ya, ini kan pertanyaan di situ. Ngapain repot-repot malaikat Bapak Yahweh patroli? Ya, karena nangkepinnya itu malaikat-malaikat yang jatuh itu, yang kurang ajar, yang menghamili perempuan-perempuan itu sehingga menghasilkan raksasa-raksasa. Itu ditangkepin semua itu di situ. Ya, jadi patroli. Jadi Bapak Yahweh untuk bekerja itu ada cara kerjanya. Ya, ada cara kerjanya, nggak asal-asalan gitu, langsung bisa kayak Superman gitu, kanan kiri tidak. Tapi Bapak Yahweh juga memberikan tugas-tugas terhadap malaikat-malaikat. Karena itu malaikat-malaikat patroli. Gitu. Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan tutup ruang tanya jawab ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung. Ya, haleluya. Dan kita terus boleh fokus sampai rapture terjadi. Ya, luar biasa. Di hal-hal yang mengganjal perjalanan kita, singkirkan saja, buang saja, tinggalkan saja. Nggak ada untungnya, ya, nggak ada untungnya. Fokus, dan kita akan menerima anugerah, rapture boleh terjadi. Kuatkan hidup saudara, jangan sampai melenceng setengah derajat atau seperempat derajat. Karena apa? Ada orang yang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya adalah maut. Hati-hati, jangan melenceng sedikit pun. Ya, jangan melenceng keluar dari nama
Yahweh, nama Yeshua dengan konsep akar pola Ibrani yang benar. Ya, ayo kita sama-sama doa. Terima kasih Bapak Yahweh yang kami sembah. Dalam nama Yeshua kami ucap syukur Engkau telah pimpin menyertai di dalam sesi tanya jawab ini dan memberkati supaya fondasi Dafar Elohim terbangun dalam kehidupan kita semua dan hidup kita semua terus fokus untuk kedatangan Yeshua HaMashiach untuk mempelai Yeshua HaMashiach di dalam rapture. Ucap syukur, pimpin kami penuh dengan Ruah Yahweh Elohim dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Di dalam nama Yeshua HaMashiach yang percaya katakan. Amen. Haleluya. Bapak yang memberkati. Sampai ketemu Syabat yang akan datang. Shalom, shalom, shalom semuanya. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Sedikit lagi minggu depan kita akan lanjutkan di Sangkakala yang ke-6. Ya, jadi saudara bisa mempersiapkan dulu apa yang kira-kira bakal terjadi atau kita bisa lihat ya. Jadi, saudara bisa buka dulu, baca dulu untuk melihat Sangkakala yang ke-6. Ya, haleluya, Bapak yang memberkati. Shalom. Haleluya, shalom. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman semua. Shalom everybody. Shalom.